Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi makanan dan sistem pencernaan bab 2 struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup materi IPA kelas 8 di kurikulum Merdeka. Zat aditif. Zat aditif adalah segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat rasa, membuat warna yang lebih menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, dan mengemulsi bahan makanan. Zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada zat pemanis. Contoh zat pemanis alami adalah gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Tujuan dari zat pemanis ini adalah untuk menambah rasa. Sementara zat pemanis buatan yang sering kita temui di bahan makanan seperti permen atau soda adalah aspartam, sorbitol, dan siklamat. Mengonsumsi zat pemanis secara berlebihan akan memicu penyakit seperti diabetes. Yang kedua ada zat pewarna. Zat pewarna bertujuan untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik sehingga menggugah selera. Zat pewarna alami seperti kunyit, bunga telang, buah naga, atau daun suji biasanya digunakan untuk memberi warna makanan dan tergolong aman untuk dikonsumsi. Makanan yang diwarnai dengan pewarna sintetis terutama pewarna kain akan menimbulkan penyakit berbahaya bagi tubuh seperti kanker. Yang ketiga ada zat penyedap. Tahu micin ya? Nama ilmiah micin adalah monosodium glutamat atau MSG. Zat yang berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. MSG tidak baik jika dikonsumsi berlebihan karena akan berdampak buruk bagi kesehatan seperti menyebabkan pusing dan sakit kepala. Batas maksimal untuk mengonsumsi MSG adalah 120 mg per kilogram berat badan. Sebenarnya, bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang putih, bawang bombay, merica juga bisa menjadi zat penyedap serta tentu saja lebih baik, sehat, dan alami. Yang ketiga ada zat pengawet. Zat pengawet ditambahkan untuk memperpanjang umur makanan dan mencegah pembusukan. Pengasinan dan pemanisan adalah cara alami untuk memperpanjang umur makanan. Contoh zat pengawet buatan seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. Mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pengawet secara berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti kanker. Kelima, ada zat pemberi aroma. Biasanya, produsen makanan akan menambahkan zat pemberi aroma seperti aroma buah-buahan untuk menggugah selera. Mereka menambahkan zat pemberi aroma supaya menyerupai aroma buah alami. Bisa jadi, makanan atau minuman yang kita konsumsi bukan berasal dari buah alami tetapi hanya makanan atau minuman yang berperisa buah. Yang keenam, ada zat pengental dan pengemulsi. Zat pengental dan pengemulsi makanan diberikan agar dapat menstabilkan dan memberi tekstur pada makanan sehingga terlihat lebih menarik. Contoh, zat pengental adalah agar-agar, tapioka, dan gelatin. Pengemulsi bertujuan untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air agar tidak pecah. Contoh pengemulsi adalah lisetin yang terdapat pada makanan seperti mayonaise dan mentega. Diet sehat. Diet sehat berarti ini mengkonsumsi makanan sehat dan mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi, jangan salah mengartikan diet dengan tidak makan ya. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Maka, harus menjadi pengingat dalam mengonsumsi makanan, jangan asal rasanya yang enak tetapi harus mempertimbangkan juga nutrisinya. Pada tahun 2005, USDA atau United States Department of Agriculture atau Departemen Agrikultur yang bertempat di Amerika Serikat merilis suatu panduan untuk diet yang sehat. Panduan tersebut mengajak kita agar memilih makanan sehat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan jumlah aktivitas perharinya. Harus diingat, faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap banyaknya kalori yang harus diasup. Remaja misalnya, harus lebih banyak mengonsumsi kalori dibandingkan orang yang sudah tua. Panduan tersebut dikenal dengan piramida makanan. Namun, pada tahun 2011, departemen tersebut mengganti simbol panduan makanan dari piramida makanan menjadi bentuk piring.
Metode piring makan saya membagi piring makan menjadi 4 kategori plus 1 kategori. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita harus menempatkan kategori yang satu lebih banyak dari kategori yang lain. Kategori tersebut dibedakan berdasarkan warna: hijau untuk mempresentasikan sayuran, merah untuk buah-buahan, ungu untuk protein atau lauk, coklat untuk makanan pokok atau pati, dan biru terdapat dalam gelas mempresentasikan susu dan olahannya. Di Indonesia sendiri, metode ini mirip seperti metode 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Cara membaca metode piring makan saya adalah buah-buahan dan sayuran harus menempati separuh dari piring. Sayur harus lebih dari buah-buahan. Makanan pokok seperti nasi dan lauk juga harus menempati separuh dari piring. Porsi nasi lebih banyak dibandingkan lauk pauk. Susu serta olahannya terpisah dan memiliki porsi kecil tetapi harus dikonsumsi perharinya. Tabel informasi gizi. Cara untuk mengetahui informasi gizi adalah dengan membaca label makanan yang berisi komposisi bahan baku serta tabel informasi gizi di kemasan yang kita beli. Nah, langsung saja contohnya. Di sini ada takaran saji. Ini menunjukkan jumlah berat per kemasan dalam 1 kali penyajian. Dalam kasus yang ini nih, contohnya berat makanan per 1 bungkus seberat 91 gram pada 1 kali penyajian. Kemudian ada energi total. Ini menunjukkan banyaknya total kalori tiap kilokalori yang akan kita dapatkan ketika mengonsumsi makanan ini. Energi dari lemak adalah menunjukkan besarnya sumbangan kalori dari lemak yang terdapat pada makanan ini. Kemudian ada presentasi angka kecukupan gizi. Digunakan untuk melihat banyaknya nutrisi yang didapat ketika mengonsumsi makanan ini pada 1 kali penyajian. Contoh, jika mengonsumsi makanan ini maka kita akan mendapatkan asupan vitamin A sebesar 55% dan asupan lemak total sebesar 25% sesuai dengan takaran penyajian. Pencernaan. Makanan harus dicerna agar tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi untuk memelihara semua fungsi tubuh. Nah, sistem pencernaan dari mulut sampai rektum itu berkisar 9 meter panjangnya. Organ-organ yang berada di dalam sistem pencernaan dikelompokkan menjadi 3 bagian besar berdasarkan fungsinya, yaitu pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama, pencernaan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kita makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Sementara, pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik biasanya terjadi di mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Sementara pencernaan kimiawi terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan seperti mulut, lambung, dan usus halus. Di dalam lambung juga ada enzim yang membantu mencerna makanan yang kita makan secara kimiawi. Enzim tersebut adalah enzim pepsin yang merubah protein menjadi asam amino, HCl yang membantu kerja enzim pepsin, dan juga bertugas membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Penyerapan dan pembuangan. Proses penyerapan terjadi setelah pencernaan. Setelah makanan dipecah di dalam dinding saluran pencernaan dan menjadi molekul nutrisi, maka nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus, sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak diserap untuk kemudian dibuang. Fungsi organ-organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan untuk menjadi bagian-bagian kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan secara kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase.
Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kita mampu menyerapnya. Yang kedua ada esofagus. Di bagian belakang mulut terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran napas yang disebut dengan tenggorokan dan berfungsi membawa udara ke paru-paru, serta satu saluran lainnya menuju saluran cerna yang disebut dengan kerongkongan. Ketika kita makan, maka katup yang disebut dengan epiglotis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran napas. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan dengan adanya gerakan otot esofagus disebut dengan gerakan peristaltik. Makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam klorida atau HCl yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kita makan. Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Pada saat berada dalam lambung, bentuk makanan kita adalah berupa cairan kental. Yang keempat ada usus halus. Nah, usus halus ini memiliki diameter hanya sekitar 2-3 cm saja. Oleh karena itu disebut sebagai usus halus atau usus kecil. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi yang paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kelima ada proses penyerapan di dalam usus halus. Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrien siap untuk diserap tubuh. Struktur bagian dalam usus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut dengan villi, berguna untuk memperluas area penyerapan. Keenam ada usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa-sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Time to review. Yang pertama, zat aditif dibagi menjadi zat pemanis, pewarna, penyedap, pengawet, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, contoh di bawah ini yang merupakan zat pengental adalah A. Agar-agar, B. Garam, C. Gula, D. MSG. Oke, jawabannya yang mana? Ya betul, yang A. Agar-agar. Perhatikan gambar metode piring makan saya berikut. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah yang A. Buah-buahan dan sayuran menempati 3/4 dari piring. Yang B. Sayur lebih banyak daripada buah-buahan. Yang C. Makanan pokok seperti nasi dan lauk menempati 1/4 piring. Yang D. Nasi lebih sedikit dibandingkan lauk. Oke,
Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, berdasarkan fungsinya, sistem pencernaan dibagi menjadi organ pencernaan, organ penyerapan, dan organ pembuangan. Di bawah ini yang merupakan organ yang berfungsi untuk menyerap nutrisi adalah yang A, mulut, B, esofagus, C, lambung, D, usus halus. Jawaban yang paling tepat adalah tentu saja yang usus halus. Oke, materi kita selesai. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya di next video. Berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.